Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, amin. Jumpa lagi di channel Akar Berbagi. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana cara penanganan ikan diskus yang sakit karena pelpet. Dan langkah-langkah yang saya lakukan ini, alhamdulillah ikan kembali sehat. Mungkin bagi teman-teman ada yang masih bingung dalam menangani penyakit ini, sehingga telat dalam penanganan yang akhirnya ikan kesayangan kita tidak segera tertolong. Baik teman-teman, sebelum lanjut video ini, jangan lupa sedekah ya. Baik teman-teman, saya akan bahas sekilas apa itu pelpet dan seperti apa ciri-cirinya. Penyakit pelpet adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Oodinium. Penyakit ini menyerang insang, kulit, dan sirip. Ciri-cirinya pada kulit ikan seperti menyerupai karat atau seperti beludru. Badan ikan menghitam. Adapun gejala lain, napas ikan megap-megap, kehilangan nafsu makan, berenang lebih cepat, dan ikan suka menggosok-gosokkan tubuhnya pada dinding atau benda yang ada di dalam akuarium. Maka untuk menanganinya, hal yang saya lakukan menyiapkan tank karantina. Kebetulan di sini saya punya 2 tangki kosong, khusus untuk pengobatan saya menggunakan tank ukuran kecil agar irit dalam pemakaian obat. Tapi hasilnya tetap maksimal. Untuk obat yang saya gunakan dari Medvis dengan dosis yang sudah saya takar sesuai volume tank yang sudah saya hitung. Untuk peralatan, siapkan 2 heater dan set di 30 derajat. Heater yang satu dipasang di tank pengobatan, satu lagi dipasang di tank atau ember untuk air cadangan untuk penggantian nanti. Terus sipon dan aerator. Untuk aerator cukup menggunakan air stun, jangan pakai filter atau biopom. Tujuannya apa? Agar obat benar-benar bekerja dengan baik. Atau teman-teman ada yang nanya gini, kalau tidak pakai filter nanti airnya keruh. Menurut saya nggak apa-apa keruh, tapi obatnya bekerja maksimal karena obat tidak tersaring filter. Tank saya ukuran panjang 40 kali lebar 22 kali tinggi air 15 cm dengan volume 13,2 liter. Hari pertama dengan air yang sudah diaerasi sebelumnya. Untuk air, saya menggunakan air PDAM dan air diaerasi minimal 1 hari sebelum ikan yang sakit masuk. Kemudian saya beri obat pelstop dan antibiotik. Kenapa di sini saya beri antibiotik juga? Karena ikan ini sering menggaruk-garuk badannya ke benda yang ada di akuarium. Yang saya takutkan ada luka yang tidak terlihat, jadi lebih baik saya beri antibiotik sebanyak 33 tetes untuk pencegahannya. Untuk pengobatan pelpetnya sendiri yaitu saya pakai pelstop sebanyak 16 tetes. Hari kedua, jangan lupa lakukan sipon kotoran ikan sembari membuang air setengahnya, kemudian diisi lagi air yang sudah diaerasi dengan suhu yang sama. Di sini ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Hal pertama, ketika disipon dan air terbuang, pastikan air cadangan sudah diaerasi dan diberi heater juga dengan settingan temperatur yang sama. Contohnya seperti ini. Untuk tempat, kalian bisa pakai ember, yang penting diberi heater dan gelembung aerator. Hal kedua yang tak kalah pentingnya juga, yaitu lakukan sipon minimal sehari semalam itu 1 kali. Bisa kalian buat jadwal untuk sipon ini mau tiap pagi atau sore. Setelah disipon, misal habis air setengah, maka tambah lagi air dan beri lagi dosis obat setengahnya dari dosis yang pertama. Misalkan waktu pertama ngisi volume air 13 liter dan diberi obat pelstop 16 tetes dan antibiotik 33 tetes, maka ketika disipon air terbuang setengah dan air diisi kembali seperti semula, obat pun diberi setengahnya dari dosis awal, yaitu pelstop 8 tetes dan antibiotik 16 tetes, karena air yang terbuang setengahnya. Untuk obat di hari kedua ini saya masih pakai pelstop dan antibiotik.
Hari ketiga yaitu sama, disipon kotoran dan buang air setengah, kemudian ditambah lagi air seperti di hari kedua. Namun di hari ketiga ini obatnya menggunakan FMC sebanyak 16 tetes. Jadinya sekarang obat FMC bercampur dengan obat yang sisa kemarin. Hari keempat disipon lagi kotoran dan buang air setengah, kemudian ditambah lagi air seperti di hari kedua. Obat masih menggunakan FMC, namun karena airnya hanya dibuang setengah, jadi obat untuk FMC nya saya beri setengah dari yang kemarin, yaitu sebanyak 8 tetes. Dan untuk hari kelima dan keenam lakukan langkah seperti hari keempat. Obat yang digunakan pada hari kelima dan keenam masih FMC ya teman-teman. Pengalaman saya untuk penyakit ini, jika pengobatannya benar-benar dan konsisten, maka 6 hari juga ikan udah kembali sehat. Oh iya teman-teman, untuk pakannya saya kasih cacing beku, dan pastikan pakan ini diberikan setelah disipon dan diberi obat. Tujuannya apa? Yaitu karena tank sudah dibersihkan, ikan akan cepat menghabiskan makanannya. Biasanya ikan lambat makan karena makanan yang diberikan bercampur dengan kotoran. Otomatis ikan akan memilih. Menurut saya ikan ini termasuk ikan apik. Coba deh sama teman-teman perhatikan. Kalau dia makan, apalagi makanan yang bercampur sama kotoran, pasti sama dia seperti ditiup atau dibersihkan. Alhamdulillah teman-teman, ikan saya sudah sehat lagi setelah dilakukan pengobatan selama 6 hari dengan telaten. Dan sekarang sudah saya pindahkan ke tank sebelahnya. Mungkin di tank ini akan saya pantau sekitar 2 hari lagi sebelum pindah ke tank utama. Oh iya teman-teman, untuk pemakaian dosis obat yang tepat kalian bisa lihat di video saya, linknya ada di deskripsi. Dosis itu bisa kalian gunakan untuk semua jenis ikan hias dan semua ukuran tank. Ini dia teman-teman, ikan saya sudah pindah ke tank utama dengan kondisi sehat. Baik teman-teman, demikian langkah-langkah cara menangani ikan diskus yang kena pelpet. Semoga bermanfaat. Dan terakhir, jangan lupa sedekah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.